Pergi, pergi, saya tidak ingin mendengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Putri Andini Moo. Saya Risha Desti Nur Arifah. Kami mahasiswa dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu, program studi keperawatan semester 5. Kali ini kami akan memperagakan strategi pelaksana pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan perawat Siti Nurhalisa. Saya senang dipanggil Aisyah. Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Saya Desti Arifah. Ibu sedang dipanggil dengan nama siapa? Panggil Desti saja. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk kali ini bisakah kita mengobrol-ngobrol tentang suara-suara yang Ibu dengar? Baiknya kita berbicara di mana Bu? Di sini saja atau di mana? Dalam saja. Oh iya Bu Kak, kita mau ngobrol nanti baiknya 15 menit atau 30 menit? 20 menit bisa. Oh iya Bu, mari Bu. Baik Bu, sekarang kita sudah berada di dalam kamar. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan mengobrol mengenai suara-suara yang Ibu Desti dengarkan. Bisa Bu? Bisa. Jadi Bu, kita mau ngobrol baiknya 30 menit ya. 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 Apakah Ibu Desti sering mendengar suara tanpa wujud? Iya, sering. Apa yang dikatakan suara tersebut? Suara itu sering mengajak-ngajak saya. Berapa kali dalam sehari Ibu mendengar? Sekali. Kapan yang paling sering Ibu mendengar? Pada malam hari. Pada keadaan apa suara itu sering muncul? Apakah pada saat Ibu sendiri? Iya, pada saat saya sendiri dan saya ingin tidur. Nah jadi Bu, sekarang saya akan mengajarkan pada Ibu bagaimana cara untuk menghardik pada saat suara-suara yang tidak ada wujudnya itu muncul. Nah caranya yang pertama, Ibu dapat menutup telinga Ibu, menutup mata, kemudian berteriak, "Pergi, pergi, saya tidak ingin mendengar, kamu tidak nyata. Pergi, pergi, saya tidak mau mendengar, kamu tidak nyata." Nah bisa Ibu ulangi sampai suara itu menghilang. Coba Ibu peragakan. Pergi, pergi, saya tidak ingin mendengar, kamu tidak nyata. Nah bagus Bu. Ibu dapat memperagakan latihan menghardik tersebut sampai suara itu menghilang. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita belajar cara tersebut? Saya merasa senang. Kalau Ibu mendengar suara-suara yang muncul, Ibu dapat memperagakan cara yang sudah kita latihankan tadi. Baik. Bagaimana kalau kita membuat jadwal untuk latihan berikut? Boleh. Jam berapa saja kita akan berlatih? Setelah bangun tidur. Baik. Bagaimana Bu kalau kita melakukan latihan lagi untuk memperagakan cara mengendalikan suara-suara yang muncul untuk cara yang kedua? Baik, baik. Bagaimana Bu kalau kita bertemu 2 jam kemudian? Baik. Untuk latihannya Bu berapa lama? 30 menit. Baik, 30 menit. Untuk latihan, kita latihan di mana Bu? Di sini saja. Ya baik Bu, sampai jumpa kembali pada 2 jam kemudian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Desti. Apa kabar Bu Desti? Baik. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Saya baik saja. Baik. Apakah Ibu sering mendengar suara-suara itu lagi? Masih. Apakah ketika suara itu muncul, Ibu memperagakan latihan yang sudah kita latihankan kemarin? Iya, saya sering memperagakannya. Nah bagus Bu, jadi pada hari ini sesuai dengan janji kita bahwa saya akan
memperagakan atau mengajarkan ibu untuk latihan cara kedua, yaitu dengan cara mengobrol dengan orang lain. Jadi Bu, untuk latihannya apakah kita latihan di sini saja? Iya, di sini saja. Nah, untuk latihannya Bu, bisa 30 menit? Bisa. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, jadi Bu, saya akan mengajarkan Ibu untuk cara kedua mengendalikan jika suara-suara itu datang kembali. Nah, yaitu cara kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, contohnya itu ketika Ibu mulai mendengar suara-suara, Ibu mencari teman atau keluarga atau siapapun yang ada di dekat Ibu, kemudian panggil untuk dapat mengobrol. Contohnya, caranya Bu, bisa Ibu mengatakan, tolong saya mulai mendengar suara-suara, tolong mengobrol dengan saya. Bisa Ibu peragakan? Tolong saya mendengar suara-suara, tolong mengobrol dengan saya. Nah, bagus Bu. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan latihan? Saya merasa mendingan. Sudah berapa cara Bu yang telah kita lakukan? Sudah 2. Nah, ketika Ibu mendengar suara-suara lagi, Ibu dapat memperagakan 2 cara yang sudah kita lakukan. Nah, untuk 2 cara ini, apakah kita dapat menulis di kegiatan harian? Nanti akan saya tuliskan di kegiatan hariannya Ibu. Assalamualaikum. Baiklah Bu, bagaimana kabar hari ini? Baik, Apakah suara-suara itu masih terdengar? kadang-kadang Apakah sudah pakai cara yang kita latih kemarin? ada Bagaimana hasilnya? menghilang. Bagus. Sesuai janji, kita akan belajar cara ketiga untuk mencegah suara-suara itu muncul kembali. Apa bisa di sini saja? Ya, di sini saja. Berapa lama kita akan latihan? Bisa 30 menit? Bisa. Baiklah. Apa kegiatan yang biasa Ibu lakukan pada pagi hari, Berberes tempat tidur, siang hari, makan siang, malam hari? Bagus sekali Ibu. Bisa lakukan kegiatan-kegiatan tadi untuk mencegah suara-suara itu muncul. Baiklah. Kalau begitu, kegiatan yang lain akan kita latih lagi dari pagi sampai malam saat ada kegiatan. baik, Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan tadi? senang. Coba sebutkan 3 cara yang sudah kita lakukan. Yang pertama, latihan menghardik. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang. Yang ketiga, melakukan aktivitas terjadwal. Mari kita masukkan ke dalam kegiatan terjadwal ya, semua itu kegiatan terjadwal harian. Bagaimana setelah makan siang nanti kita akan membahas tentang cara meminum obat dan juga kegunaannya. Boleh? Bagaimana kalau jam 1 saja? Bisa. Oke, di sini saja ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Apa suara itu masih sering muncul? Sudah tidak. Apa jadwal kegiatan yang sudah kita atur sering dilakukan? Iya. Apa pagi ini sudah minum obat? Sudah. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat yang Ibu Alisah minum. Ya. Baik, setelah makan siang ya Bu, kita akan diskusi 20 menit. Di sini saja ya. 10 menit saja. Baik, bisa. Di sini saja ya. Ya. Baiklah Ibu, apakah suara-suara itu sudah berkurang atau hilang? Sudah berkurang. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk meminum obat. Yang pertama yaitu warna orange atau CPZ. 3 kali sehari diminum, saat pagi jam 7, saat siang jam 1, dan saat malam jam 7 malam. Ya. Ini gunanya yaitu untuk menghilangkan suara-suara. Yang kedua yaitu warna putih atau TEP. 3 kali sehari dengan jam yang sama, gunanya untuk rileks dan tidak kaku. Yang ketiga yaitu merah jambu atau disebut HP. 3 kali juga dengan jam yang sama, gunanya yaitu untuk penenang. Ya.
Kalau suaranya sudah hilang, obatnya tidak boleh putus. Karena jika obatnya putus, ibu akan kambuh lagi dan akan sulit kembali ke situasi semula. Iya. Dan juga jika obatnya habis, silakan minta ke dokter. Ibu juga harus teliti dalam meminum obat. Jangan sampai ibu meminum obat orang lain dan juga orang lain meminum obat ibu. Lebih baik baca kemasannya sebelum meminum obat. Dan juga ibu harus tahu berapa obat yang diminum dalam sekali minum. Dan ibu juga harus meminum 8 gelas per hari. 8-10 gelas. Iya. Baik, terima kasih. Baiklah, bagaimana perasaan ibu setelah kita membahas tentang obat-obatan tadi? Baik. Coba sebutkan sudah berapa tahap yang kita lakukan? Latihan menghardik, latihan bercakap-cakap dengan orang lain, latihan melakukan aktivitas sesuai jadwal, dan minum obat. Jadi meminum obat akan kita masukkan ke daftar jadwal harian yang akan kita lakukan. Ibu juga jangan lupa minta obat kepada perawat. Baiklah, sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.